saya membahas itu, fikih kontemporer itu termasuklah misalnya orang yang kerja di gereja. Ya, kerja di gereja, membangun gereja, bagaimana hasilnya itu. Nah, kalau yang saya pahami bahwa eh, sesuatu yang bersumber dari yang haram, maka uangnya haram. Sesuatu yang bersumber dari yang haram, maka uangnya haram. Ya. Jadi jual babi itu uangnya haram. Jual anjing, jual khamar itu uangnya haram. Tapi jangan dilihat bahwa uangnya itu tidak sama dengan uang yang lain, sama, hukumnya saja yang berbeda. Sama itu, hukumnya haram. Nah, bagaimanalah itu Ustadz nanti kalau seandainya orang ini berhenti, kalau tingkat tinggi sebenarnya, kalau orang yang tingkat tinggi kedekatannya kepada Allah, jangankan yang seperti itu, di bank konvensional pun dia tinggalkan, tak mau lagi dia di situ, dalam rangka membersihkan uangnya dari semua yang ada unsur haramnya, ribanya gitu. Jadi kalau memang ada pilihan Pak, izin saya, kalau memang ada pilihan, maka kita harus pindah dari tempat yang di situ ada syubhatnya. Tapi kalau tidak ada pilihan, maka masuklah kita kepada hukum darurat. Ad-daruratu tubihul mahzurat. Kedaruratan itu membolehkan yang terlarang. Ya, kalau seandainya pula Bapak tidak lagi kerja di hotel itu, maka akan tutuplah dapur, misalnya tidak ada lagi masak di dapur, dan itu akan mengibatkan kematian bagi keluarga kita, maka itu masuk dalam kategori ad-daruratu tubihul mahzurat. Kedaruratan itu membolehkan sesuatu yang dilarang. Jadi Bu, izin saya hanya ingin mengatakan memang semua kita masih terus berlatih. Saya pun terus berlatih untuk bisa taqarrub kepada Allah. Taqarrub itu dalam arti kata dekat kepada Allah. Bagaimana caranya hati kita ini syahdu, hati kita ini dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang penting dari semuanya itu untuk bisa dekat seperti itu, satu kuncinya memang salah diantaranya, jangan pernah ada masuk ke dalam tubuh kita yang haram. Itu luar biasa. Kalau itu insya Allah, karena izin ayahanda, saya pernah komunikasi dengan seorang ahli sufi. Ahli sufi, dia katakan seperti ini tidak saya reka-reka, memang kisah betul. Dia pengamal tasawuf, dan satu ketika dia teman ayah saya dulu, dan udah meninggal, udah lama. Ketika dia satu hari itu malas untuk berzikir, begitu sholat kok panas saja mau bangkit dari tempat sholat itu, tidak bisa bertahan lama. Dia biasanya kalau habis maghrib kan lama sampai terus maghrib, atau malam juga berzikir lagi, dia lama dia. Tapi satu hari itu dia merasa kok tidak ada kedamaian dan kenikmatan dalam ibadah itu. Kok sepertinya mau tinggalkan aja tempat sholat itu. Pernah dirasakan itu, Bu? Bu, pernah dirasakan itu? Kalau pernah, alhamdulillah selalu mungkin. Nah, kalau itu terjadi, nah jadi dia teliti dan dia sungguh-sungguh mentelitinya. Dan dia ceritakan kepada saya itu. Saya mempunyai guru tasawuf dulu namanya Profesor Abdul Majid Makin. Abdul Majid Makin ini adalah orang Bangladesh, tapi guru besar tasawuf di Amerika. Dia mengajar, izin ampun kepada Allah, dia mengajar saya tasawuf di Universitas Islam Internasional Malaysia. Jadi Pak Yasin ini, pengamal tasawuf ini, setelah dia pelajari, menarik sekali, Bu. Kalau saya melihatnya menarik dalam konteks khusus Ibu tadi. Kita tadi, ini bukan untuk ibu saja, untuk saya juga. Ternyata katanya setelah dia berkomunikasi dengan istrinya, kenapalah saya hari ini tidak betah berzikir. Istrinya merenung dan istrinya katakan begini, ternyata rupanya tadi pagi dia bangun subuh, dia tidak sempat mencuci tangannya, kemudian tangannya itulah yang terus mencuci beras. Masya Allah, seram bulu rima saya, Pak.
Coba Bu bayangkan itu. Karena tidak dicuci aja dulu beras ke tangannya, kemudian mencuci beras, mempengaruhi jiwanya untuk bisa dekat kepada Allah. Makanya kalau kita, pesan saya kepada Bapak Ibu hadirin sekalian, pesan saya ini kita amalkan. Kalau subuh megang gelas, megang piring, megang beras semua, jangan ibu kotor-kotor tangan dari tadi malam, entah di mana dia bermalam itu, dicuci dulu. Baru pegang gelas, baru pegang beras dan lain-lain. Karena itu mempengaruhi. Itulah makna hadis, kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bi. Setiap daging yang ditumbuhkan dari yang haram, dia neraka lebih utama baginya. Artinya bahwa makanan itu mempengaruhi kepribadiannya, mempengaruhi jiwanya, mempengaruhi kedekatan dia dengan Allah. Itu pasti, tidak bisa dipungkiri itu. Pasti itu. Kalau makanannya tidak betul, akan berpengaruh kepada kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mungkin tantangan kita lah ini, untuk bisa memberikan yang halal kepada keluarga kita, kepada pemilik kita semuanya. Ramadan.